ke dalam surga. Rasul mengatakan pada saat itu pas sahabat ini saling puji-memuji kebaikan sahabat. Tapi sebaliknya, ketika sahabat itu dibingkai dalam keburukan, maka dua orang ini dimasukkan ke dalam siksa kubur. Akhirnya dia saling mencaci dan mencela sahabat. Saling melaknat saudaranya. Kenapa? Karena saudaranya lah yang menyebabkan dirinya ke dalam masuk ke dalam siksa kubur dan siksa neraka. Sahabatnya ngeyel, enggaklah, kamu yang menginginkan sendiri ikut bersamaku dalam keburukan. Akhirnya dua orang sahabat ini saling mencaci dan saling mencela dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan peristiwa yang mengerikan yang didokumentasikan oleh Rasulullah SAW. Maka bakaran sahabat ketika kita punya sahabat, ketika kita diingatkan untuk hadir majlis ini, diingatkan untuk hadir ta'arif yang dilepasin komunitas kebaikan. Karena kelak kita akan paham bahwa kita akan ditolong oleh mereka. Tapi sebaliknya ketika kita masih berbeda dalam komunitas keburukan, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat kita segera tinggalkan. Karena bisa jadi kelak kita akan saling caci dan mencela antara sahabat itu sendiri. Walaupun kelihatannya di dunia rakyat banget nih, solid banget nih, tapi solidnya untuk bodoh-bodoh, untuk ngecekin anak-anak muda ada komunitas seperti hanya untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi Allah itu lah mereka akan saling mencaci maki. Guru-guru kan kita jadi lemah ini. Maka ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah adab dalam. Maka selanjutnya akan saya bacakan lagi. Hampir jam 5 ya. Tapi tadi mainnya kalau bisa 4 masih ya, selanjutnya kembali. channel. Maaf, habis pulang kerja lah. Ya, jangan lupa. Ya. Kemudian adab selanjutnya tadi berwudu. Kalau dalam hadis selanjutnya yang nomor 2, tidur berbaring pada sisi kanan. Tidur berbaring di sisi kanan. Makanya Rasulullah mengatakan apabila kalian hendak tidur, berbalinglah miring ke sisi kanan kalian. Jadi di sebelah kanan ya. Itu sunnahnya seperti itu. Berbalinglah di sebelah sisi kanan kalian. Nah, kenapa tidur berbaring di sisi sebelah kanan? Ibnu Qayyim mengatakan agar seseorang itu tidak kesusahan untuk bangun sholat subuh ataupun sholat malam. Karena tidur pada sisi kanan itu lebih bermanfaat pada jantungnya, sehingga seseorang itu lebih mudah dia bangun. Dan ingat makro tidur ketika bertelungkup gini, kurang makro. Kenapa? Karena itu tidurnya kemudian selanjutnya kita selesaikan saja. Yang ketiga, ada tiduran selanjutnya meniup kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Masing-masing sekali, ada yang mengatakan 3 kali ya. Kemudian setelah itu ditiupkan itu Al-Ahad 3 kali atau 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 3 kali ditiup ini. Lalu diusap bagian yang terdekat di sebelah tubuh kita. Yang ketiga, tadi berwudu, kemudian tidur posisi sebelah kanan, ya, di sebelah kanan, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Makanya kok ada orang tinggian kan? Ya. Tingginya dia lupa ada ketika tidur.
dia bisa ya Ustaz Agus ini dari Rasanya Agus kayak kan gini. kira. So ya, ada gejala-gejala. Ya, tinggiin dia. Ya. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur, di setiap malam beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian. Kemudian selanjutnya membaca ayat kursi. Ayat kursi yang lupa. Membaca ayat kursi karena ayat kursi itu menjaga seseorang. Makanya dalam sebuah hadis, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Kemudian yang kelima, membaca doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dengan namamu ya Allah aku mati, dan karena engkau pun aku. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kajian pada sore hari ini berkenaan dengan adab tidur. Saat kita nanti bertemu lagi, kita akan mengkaji berkenaan dengan adab ketika bangun tidur. Maka dipraktekin ya, setelah setelah kita belajar, kemudian kita mengetahui adab itu, maka diamalkan, karena ilmu itu sejatinya adalah jangan sampai tidur kita hanya melepas lelah. Ketika tidur kita itu pakai adab, pakai ilmu fikih, maka tidur yang tadi ya, yang tadi banyak itu, adab yang banyak itu menjadi sesuatu hal yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidur itu nggak ngapa-ngapain kan, itu bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat di STTD kan ada jam tidur gitu. Jam tidur. Makanya Rasulullah itu sebelum maghrib itu beliau itu nggak tidur. Jadi beliau itu karena qabla maghrib pada hadis ada. Jadi Rasulullah itu nggak tidur sebelum maghrib, ya. Sebelum isya. Sebelum isya nggak tidur. Kemudian dan beliau itu nggak sampai ngobrol-ngobrol bergadang ketika habis ini harus menjadi adab tidur. Jadi selepas isya itu biasakan anak tidur. Karena kalau bergadang, makanya bergadang itu kan makhluk. Kenapa bergadang itu? Kecuali ada perkara-perkara yang di sini ada manfaatnya. Nah, tadi saya baca, jadi ngobrol-ngobrol selepas isya. Kalau nggak bermanfaat, mungkin ditinggalin. Apalagi dengan sampai jam 12. Kenapa? Yaitu kita menyengaja untuk akhirnya nggak sholat subuh nanti. Nah, orang yang bergadang itu kan sejatinya dia menyengaja nanti akhirnya aku nggak bisa bangun untuk subuh ya, karena kita mulai sampai jam. Ya biasa kan selepas isya, makanya jam tidur itu maksimal lah jam 9. Biasakan itu sebenarnya. Tapi ada selepas tidur, selepas isya itu ngobrol-ngobrol menjadi sunnah apa betul ya? Jadi kita bahas. Para ulama mengatakan ngobrol selepas isya itu hukumnya makruh. Tapi ada yang ngobrol, bercanda selepas isya itu menjadi sunnah dan berpahala di sisi Allah Subhanahu. Ngobrolnya siapa coba? Suami istri. Ya bentar ini. Ngobrolnya suami istri.
ngobrolnya suami istri itu luar biasa nggak Islam. Bagaimana Islam memperhatikan sebuah keluarga. Bercandanya suami dengan istri ataupun istri dengan suami ketika ba'da isya itu yang sejatinya makruh itu menjadi sunnah ketika dilakukan suami. Pertanyaannya, kita kan habis isya bercanda dengan suami istri atau bercanda dengan HP? Masing-masing HP-nya sendiri, suaminya di mana, istrinya di mana, ya. Itu menjadi makruh akhirnya. Ketika bercandanya itu apa namanya? Bercandanya itu dengan suami dan istri. Pak Ustadz, kalau saya kerja Pak Ustadz. Dan makanya Islam itu kan sejatinya kerja itu kan sejatinya dalam Islam ya kaidahnya itu pagi sampai sore kemudian pulang. Tapi kan kadang tuntutan kita akhirnya kan menjadi enggak sudah ketika habis kita. Tapi sekali lagi ya karena tuntutan akhirnya menjadi pekerjaan. Ada suami yang mungkin malam kan seperti itu ya. Karena itu tuntutan kan karena pekerjaan. Ya diusahakan bisa bangun minimal atau maksimal tuh sholat subuh sampai ketinggalan sholat subuh. Disetel alarm. Seandainya kita bisa melek untuk dunia, makanya dinasihatin sama suami ataupun kerabat yang kerja shift malam. Kalau kita bisa menahan kantuk sampai malam untuk mencari duit gajian itu, seharusnya kita kan bisa menahan kantuk juga ketika untuk sholat subuh akhirat kita 2 rakaat itu sholat subuh. Jadi kita bisa berjuang juga. Makanya Rasulullah mengatakan jika engkau melihat pahala sholat subuh berjamaah, jika kami perlihatkan itu, niscaya engkau akan merangkak pun engkau akan lakukan untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Ketika pahala sholat subuh ini dinampakin sama manusia nih, engkau akan berlomba di masjid walaupun harus merangkak. Permasalahan pahalanya tidak dinampakin. Nah itulah sejatinya ini. Ketika amal soleh dinampakin sudah sikut-sikutan ditawarin sikut-sikutan untuk mendapatkan amal, tapi nggak dinampakin, yang terjadi kita sikut-sikutan urusan dunia. Antri minyak goreng. Ya semoga kita sikut-sikutan berlomba-lomba karena dalilnya nggak ada, kita sikut-sikutan urusan dunia nggak ada. Dalilnya itu pasti dulu koi sikut-sikutan urusan akhir. Terakhir supaya kita bisa bersikut-sikutan urusan akhir. Ketika kalau nggak salah perang dunia atau nggak perang Uhud, Rasulullah kan memobilisasi orang-orang kaya untuk sedekah. Inilah sahabat-sahabat ini seolah-olah kalau melihat pahala di depannya, kalau melihat neraka itu seolah-olah neraka di depan. Sehingga datang Umar nih ngomong, hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar sini. Kenapa? Ya aku akan membagi hartaku dan aku berikan kepada Islam separuh untuk keluarga. Datang nih Umar kemudian ya Rasulullah hartaku separuh untuk Islam, separuh untuk keluarga. Ya. Sebelahnya Abu Bakar. Dan dia dalam pikirannya hari ini aku akan ngalahin Abu Bakar. Karena Rasulullah nanya kepada Abu Bakar, apa yang kau sedekahkan hari ini untuk Islam? Ya, aku sedekahin semua untuk Islam. Lah keluargamu, aku tinggalkan keluargaku dengan Allah dan Rasul. Kemudian pada saat itulah semenjak itu aku nggak pernah bisa ngalahin Abu Bakar. Ya akhirnya khalifah setelah Rasulullah Abu dari situ. Ini mentalitas sahabat orang kaya pada zaman itu. Sikut-sikutannya itu bukan sikut-sikutan ya. Sikut-sikutannya itu urusan. Kenapa? Ya sejatinya ilmu itu membuat kita seperti itu. Sikut-sikutan urusan. Tapi kok ketika ilmu mengkaji kita malah semakin sikut-sikutan urusan dunia, maka ada masalah dengan dunia kita. Maka saya itu sering menghindari berdalil dengan
ayat-ayat yang ketika aku bersedekah nanti dibalas 100 kali lipat, ketika aku sedekah 700 kali lipat. Saya menghindari itu benar. Nah, sekarang itu orang itu sudah sikut-sikutan urusan dunia, apalagi dimotivasi dengan urusan dunia. Sehingga akhirnya ketika orang bersedekah, kok nggak dibalas ya? Katanya sedekah 100.000, katanya Pak Ustadz balik jadi 7.000 nggak balik. Akhirnya untung. Kenapa? Karena mindsetnya hari ini kita kan dibesarkan kapitalis itu kan bagaimana cara untung sebanyak-banyaknya dengan modal sekecil, sehingga apa hari ini yang bisa jadi duit itu semuanya harus dikonversi jadi duit. Sehingga urusan qiyamul lail, sholat malam itu harus jadi duit. Puasa sunnah harus jadi duit. Kalau puasa sunnah, sholat malam nggak jadi duit, kesu ya Allah sama itu. Nah, aku sholat sunnah, aku wes sholat wajib, aku wes sedekah, mau digawe 700 kali, pakai betul bisa sepi, kok ya. Maka saya hindari itu. Saya paling motivasi ya urusan. Kenapa ya? Kalau kita hari ini udah cepet-cepetan urusan dunia. Dan sekarang dimotivasi sama ustadz kebanyakan itu sedekah harus balik. Jangan sampai kita punya pikiran semuanya harus dikonversi dengan Bismillah untuk surga, Bismillah untuk surga, Bismillah untuk kesolehan anak. Sudah itu aja Bismillah. Entah itu nanti nggak dibalas sama Allah, sudah ilah ta'ala untuk Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu. Kalau sudah terbesit untuk dibalas dunia, kita nanti bisa untung nesu sama Allah. Kalau Allah dengan nesuni, terus saya kayak rezeki sama mungkin dengan nesu Allah terus kayak rezeki sama mungkin ya. Nah itu yang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu hari ini. Besok kita lanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan adab bangun tidur. Kalau Sabtu sore dan paginya nanti kita lanjutkan untuk kajian Islam parting. Nah akhirnya kajian pada hari ini dan ya kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita untuk kajian pada sore hari ini dengan doa Fathul Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku pengen videoku no buri kok sampean malah ketok malah ndengluk sih. Iki mau diburi kene iki lho. Cara yo ngene. Lha yo rene ya nang ngendi. Aku video mukaku. Ketok wis ketok, Mbak. Ya. Tidak apa-apa sampai tutupin masker. Lah mau ngene Pak. Pokoknya mikirku meh medium buri. Mikirku kok mau medium buri. Iya. Udah dulu, assalamualaikum. Mungkin tak murah kira ngerti kan.